Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bersama dengan saya, Pendeta Debbie Kalangito Hatta dalam program Morning Call GPIB. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum mengawali kegiatan kita di sepanjang hari ini, marilah kita datang pada Tuhan, memohon pimpinan dan tuntunannya, sehingga kita diberikan kekuatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita di hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami. Di pagi hari ini sebelum kami memulai segala aktivitas, kami datang pada Tuhan, memohon pimpinan dan penyertaan-Mu, sehingga kami diberikan kekuatan untuk menjalani aktivitas kami, dan kami dilindungi oleh Tuhan sepanjang hari yang akan kami lalui dengan seluruh aktivitas ini. Dan sebelumnya kami hendak membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu menuntun setiap kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Bersabdalah, karena kami telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 21, ayat 18 dan ayat yang ke-19. Saya akan membacanya bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan, ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan pada saat ini merupakan satu rangkaian dengan kisah Yesus memasuki kota Yerusalem. Dalam perjalanan itu dikatakan oleh firman Tuhan, ketika kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dan yang ada pada saat itu, ia melihat pohon ara. Ia berharap bahwa pohon itu menghasilkan buah. Dan rupanya apa yang diharapkan Yesus tidak terjadi. Karena dia hanya mendapati daun-daun saja. Oleh sebab itu dalam firman Tuhan ini ia katakan, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Ia mengetuki pohon ara itu. Dan Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Dari dua ayat ini Bapak Ibu, kita diajak untuk merenungkan apa makna pohon ara dalam Alkitab. Rupanya pohon ara seringkali diartikan sebagai simbol bangsa Israel yang dalam kehidupannya diharapkan mereka mampu memberikan kesaksian tentang kebenaran Allah. Namun rupanya tidak demikian. Bangsa Israel tidak mampu untuk memenuhi panggilan dan tugas mereka sebagai umat pilihan Allah dengan baik. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai umat milik kepunyaan Allah, kita diminta tidak hanya untuk menerima saja, menerima anugerah karya keselamatan dari Tuhan. Tapi bagaimana dengan menerima karya anugerah keselamatan dari Tuhan? Kita melakukan satu tindakan dalam kehidupan kita yang menghasilkan karya-karya terbaik hanya untuk kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu, pada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya memang sangat diharapkan kita yang belajar tentang firman Tuhan, kita yang mendengar firman Tuhan,
Kita dituntut untuk tidak hanya menjadi pendengar yang setia, tapi kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia untuk menghasilkan buah-buah yang terbaik, karya-karya yang terbaik yang mau kita persembahkan untuk Tuhan sebagai rasa ungkapan syukur hati atas kasih sayang yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita sampai hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tentu senang kalau kita mengatakan bahwa Yesus, aku percaya padamu. Yesus, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Tapi Yesus mau agar percayanya kita, iman kita kepadanya, bukan hanya sekedar kata-kata. Tapi ia mau supaya itu tampak dalam perilaku kehidupan kita setiap hari. Memang Bapak Ibu tidak mudah. Tidak mudah bagi setiap kita untuk menanggalkan apa yang salah, yang keliru, yang selama ini bahkan mungkin bertahun-tahun kita lakukan dalam kehidupan kita. Tapi kan tidak ada yang mustahil dalam Tuhan. Tuhan selalu memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk memperbaiki yang salah itu menjadi baik. Sehingga dalam kata bahkan tindakan kita yang kita nyatakan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan bilang, segala sesuatu yang kau lakukan, lakukanlah itu bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya hanya Tuhan yang dimuliakan. Hanya Tuhan yang diagungkan. Tidak ada yang lain. Di minggu-minggu Prapaskah ini, mengajak kita menghantar Bapak Ibu Saudara dan saya untuk merenung. Untuk mengintrospeksi diri kita masing-masing. Dan kemudian ada sebuah pertanyaan. Sudahkah yang terbaik yang kita berikan untuk Tuhan? Sudahkah dalam sejarah perjalanan kehidupan kita pribadi lepas pribadi, banyak hal yang sedikit demi sedikit, lambat tapi pasti, kita berusaha untuk memperbaikinya menjadi lebih baik lagi. Kita juga bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan yang setia, tapi kita berusaha untuk menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan itu sendiri. Sehingga kita boleh menghasilkan karya-karya yang terbaik untuk Tuhan. Yang mau kita persembahkan untuk Tuhan. Sebagai rasa syukur hati dan terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau mau menderita untuk setiap kita. Terima kasih Engkau mau menanggung beban yang begitu berat. Hanya untuk menyelamatkan setiap kita dari kungkungan dosa. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang Tuhan nyatakan dan Tuhan beri dalam kehidupan kita sampai hari ini. Dengan cara itulah Bapak Ibu, pengorbanan Tuhan, Yesus Kristus dalam pengorbanannya, dalam penderitaannya tidaklah sia-sia. Dan minggu-minggu Prapaskah ini menjadi momen bagi setiap kita untuk merenungkan cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena itu marilah di hari ini, sepanjang kegiatan yang akan kita lakukan dan jalani, kita angkat hati buat Tuhan. Kita serahkan buat Tuhan. Kita percaya dengan sungguh kepada Tuhan. Bahwa sekali-kali Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dan sekali-kali Ia tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Ia akan selalu berjalan bersama dengan kita. Kita akan selalu melihat betapa cinta kasih-Nya telah membuat Bapak Ibu Saudara dan saya menikmati kehidupan ini. Dan anugerah kehidupan yang Yesus berikan pada Bapak Ibu Saudara dan saya. Jangan disia-siakan. Tapi kita pakai waktu itu dengan baik. Untuk menunjukkan dan menjadi saksi dimanapun kita berada sesuai dengan profesi kita masing-masing. Sehingga lewat kata dan tindakan, nama Tuhan senantiasa diagungkan dan dimuliakan. Akhirnya, selamat
menjalani minggu-minggu Prapaskah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat menjalani seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini, dan selalu meyakini dengan sungguh kita tidak berjalan sendiri, tapi kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus yang selalu menyertai setiap langkah kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami telah membaca dan mendengarkan firman-Mu. Saatnya kami akan beraktivitas. Kami percaya Tuhan Engkau ada bersama dengan kami. Dan Engkau tidak akan meninggalkan kami. Ketika kami mulai meninggalkan rumah kami masing-masing, bahkan mungkin saat ini kami ada dalam perjalanan sekalipun, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Dan biarlah dalam iman percaya kami yang sungguh kepadamu Tuhan, membuat kami ingin memberikan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami, dari pusat sampai daerah. Berkati saudara-saudara kami yang tertimpa bencana alam, kuatkan dan hiburkan mereka. Gereja-gereja Tuhan dengan berbagai pergumulan hidup. Dan biarlah juga kami boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai gereja yang hidup ini dengan baik. Khususnya GPIB. Dari kota sampai daerah-daerah Pospelkes, pelayanan dan kesaksian, bahkan dimanapun berada jemaat Tuhan. Tuhan Yesus akan memberkati dan menyertai dalam setiap hal yang mereka lakukan dan kerjakan sesuai dengan profesi masing-masing. Dan biarlah ya Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada oleh karena kasih karunia Tuhan. Kami juga mau mendoakan lingkungan sekitar kami, alam semesta ini Tuhan, bagi kami sebagai Allah dalam tangan Tuhan untuk menjaga alam ini dengan baik. Berdoa juga bagi para janda, duda, anak yatim piatu, mereka yang ada di penjara, mereka yang tersingkirkan. Tuhan menjadi sahabat bagi mereka. Kami yang bergumul dengan sakit penyakit, Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan. Bahkan dalam berbagai bentuk persoalan kami saat ini. Salah pekerjaan, kehidupan keluarga, cari pekerjaan, pasangan hidup, keturunan. Dalam kehidupan rumah tangga kami bawa itu dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena kami percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebaikan hati. Terima kasih untuk cinta-Mu. Dan kami mau selalu menyenangkan hati Tuhan. Inilah doa syukur hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.